Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kak Ismaunah, NPM 2113052026, Prodi Bimbingan dan Konseling kelas B. Bagaimana kabar teman-teman semua? Saya harap dalam keadaan sehat walafiat tentunya ya. Di video ini saya akan membacakan tentang beberapa kesehatan mental menurut Allport. Teman-teman sekalian, apakah kalian pernah mendengar kalimat menua itu pasti, tetapi dewasa itu pilihan? Pasti sudah sangat sering, bukan? Ya, kalimat itu sering digunakan untuk menyindir orang yang secara usia sudah matang, namun tingkah lakunya masih seperti anak kecil. Sebenarnya, apa sih ciri orang yang bisa kita sebut dewasa atau matang? Simak dan tonton video ini terus ya. Ada beberapa karakteristik pribadi dewasa menurut Allport. Yang pertama ada extension of the sense of self. Kedua, relating of self to other. Ketiga, emotional security. Keempat, realistic perception. Kelima, skill and achievement. Keenam, self-objectification. Dan yang terakhir ada unifying philosophy of life. Sebenarnya, apa sih ketujuh karakteristik pribadi ini? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, ada extension of the sense of self. Allport meyakini bahwa individu perlu memperluas jangkauan diri ke dalam berbagai aktivitas yang membuatnya merasakan keterlibatan melalui partisipasi yang autentik atau tulus. Misalnya, mengerjakan tugas di kelompok sebaik mungkin, menjadi anggota organisasi yang aktif, mengerjakan pekerjaan rumah tangga dengan bertanggung jawab, dan lain sebagainya. Yang kedua ada relating of self to other. Allport mengatakan bahwa orang yang matang adalah orang yang mampu bertoleransi dan tidak menghakimi orang lain atas kekurangan atau kelemahannya, karena ia menyadari bahwa setiap orang pasti memiliki kekurangan atau kelemahan. Orang yang matang mampu menjalin hubungan yang hangat dengan orang lain, meliputi 1. Kemampuan menjalin hubungan yang intim. Misalnya, individu dapat menunjukkan rasa cinta kepada orang tua, anak, pasangan, dan sahabat dekat. Kedua, kemampuan mengasihi sesama. Misalnya, individu dapat memahami kondisi kesulitan orang lain dan bahkan memberikan bantuan serta dapat berinteraksi secara positif dengan berbagai tipe orang. Yang ketiga ada emotional security. Karakteristik keamanan emosi meliputi 1. Penerimaan diri. Misalnya, individu mampu menerima semua aspek di dirinya, termasuk kelemahan dan kegagalan. Yang kedua, toleransi terhadap rasa frustasi. Misalnya, individu mampu menerima bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan atau keinginan berbeda dengan kenyataan. Yang ketiga, kontrol emosi. Misalnya, saat emosi sedang negatif, individu mampu mengendalikannya sehingga tidak mengganggu fungsi sosial. Selanjutnya ada realistic perception. Individu yang matang tidak memutarbalikkan realita agar membuat realita itu sesuai dengan apa yang mereka inginkan atau butuhkan terjadi. Misalnya, individu yang mengalami kesulitan hidup karena tidak memiliki pekerjaan atau karir yang baik menyadari bahwa dirinya ikut ambil bagian mengapa hal ini bisa terjadi, bukan misalnya menyalahkan keadaan, orang lain, atau menuntut pemerintah memberikan bantuan karena ketidakbejusan dirinya. Selanjutnya ada skill and achievement. Individu yang sehat mental mampu mengarahkan keterampilan yang mereka miliki ke dalam sebuah bidang pekerjaan. Melalui pekerjaan dan rasa tanggung jawab dalam melakukannya akan memberikan makna dan perasaan bagi individu tersebut untuk melanjutkan hidup. Misalnya, individu yang merasa antusias dan ikhlas untuk bekerja akan bersedia meningkatkan keterampilan diri untuk memenuhi tuntutan pekerjaan. Selanjutnya ada self-objectification. Individu yang sehat mental mampu mencapai pemahaman diri. Jika gambaran diri yang dipahami semakin dekat atau mirip dengan keadaan diri yang sesungguhnya, maka individu tersebut semakin matang. Misalnya, individu yang menyadari ketidaktahuannya
tidak menutupi dengan banyak bicara agar terlihat pintar, namun bersedia bertanya atau mencari cara untuk meningkatkan pengetahuan. Yang terakhir ada A Unifying Philosophy of Life. Individu yang sehat mental memiliki pandangan ke depan dan termotivasi dengan tujuan hidup dan pencapaian jangka panjang. Pola pikir ini membuat mereka terus-menerus berkembang dan memiliki nilai atau falsafah yang kuat dalam menjalani kehidupan. Misalnya, individu yang matang memiliki suara hati. Sebaiknya saya bertingkah laku begini karena alasan moralitas atau nilai yang dianut. Sementara, individu yang tidak matang berkata, saya harus bertingkah laku begini karena orang lain menyuruhnya, atau perilakunya mudah diatur orang dan ia cenderung patuh atau membudak karena tidak memiliki nilai atau falsafah dalam hidupnya. Itulah tadi beberapa penjelasan tentang ketujuh karakteristik. Bagaimana menurut teman-teman sekalian? Apakah sudah tercapai ketujuh karakteristik tersebut? Mari kita mengoreksi diri masing-masing dan merenungkannya. Karakteristik apa yang belum kita capai? Itulah tadi beberapa penyampaian dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon maghfirahnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.